Baru-baru ini ada fenomena besar yang sudah tersebar ke seluruh dunia, apalagi kalau bukan Jake Paul versus Mike Tyson. Pertandingan ini disiarkan langsung oleh Netflix, jadi kalau misalkan lu emang pengen nonton, ya ini hanya ada di Netflix, eksklusif. Ini tuh merupakan salah satu pertandingan yang sangat dinanti-nanti oleh semua orang, terutama para penggemar dari Mike Tyson dan juga Jake Paul. Tapi, kenapa ya banyak banget orang yang kecewa dengan pertandingan ini? Untuk lo yang belum tahu, gue akan menjelaskan secara singkat tentang siapa itu Mike Tyson dan juga Jake Paul. Kalau Jake Paul itu sebenarnya seorang YouTuber yang terkenal banget di US. Konten-kontennya itu banyak banget yang kontroversial. Dan karena itu, jadinya banyak banget kontennya yang viral. Nah, Jake Paul ini sebenarnya bukan profesional boxer. Sebelum dia tanding dengan Mike Tyson, sebenarnya karir boxingnya itu udah lumayan oke. Dia itu menang 11 kali dan kalahnya cuma 1 kali aja. Cuma, problemnya adalah dia itu melawan orang-orang yang bukan merupakan profesional boxer secara pure. Jadi Jake Paul ini ngelawan atlet MMA yang emang udah pensiun lah, atau yang memang sudah tidak ada di usia prime-nya dia. Jake Paul sebenarnya pernah sekali melawan atlet boxing dan ya dia kalah. Kalau untuk penjelasan siapa itu Mike Tyson, kayaknya gue nggak perlu jelasin deh. Mike Tyson itu sering banget dianggap sebagai the GOAT, the greatest of all time. Itu artinya dia sering kali dianggap sebagai boxer terbaik sepanjang sejarah. Tapi emang kalau misalkan kita melihat rekor boxing dia, itu tuh wajar banget kalau misalkan orang berpikir seperti itu. Hampir semua kemenangannya itu merupakan knockout yang emang pukulannya itu kenceng banget sih. Walaupun memang akhir dari karirnya sebagai profesional boxer itu performanya agak menurun. Dari sini aja sebenarnya udah kelihatan banget betapa jomplangnya pertandingan ini. Mike Tyson, seorang profesional boxer yang sudah mendominasi dunia boxing selama bertahun-tahun, melawan Jake Paul yang merupakan seorang YouTuber yang mencoba menjadi boxer. Walaupun begitu, emang ada perbedaan umur yang sebenarnya itu lumayan jauh sih. Mike Tyson itu umurnya 58 tahun, jadi kalau misalkan di Indonesia itu nggak dibolehin tanding, disuruh pensiun dia. Sedangkan Jake Paul itu umurnya masih 27 tahun, yang berarti dia sedang berada di prime time-nya dia. Akan tetapi mereka udah sadar dengan hal ini, maka dari itu perubahan aturan itu dibuat agar match-nya itu terkesan lebih seimbang. Perubahannya itu ada 3. Yang pertama itu glove yang dipakai itu lebih ringan dari biasanya. Terus juga tiap ronde itu biasanya 3 menit, ini diubah menjadi 2 menit. Dan yang terakhir itu biasanya match boxing itu 10 sampai dengan 12 ronde. Akan tetapi ini dibatasi sampai dengan 8 ronde aja. Tentu perubahan ini disetujui kedua belah pihak ya, walaupun memang ini sangat menguntungkan untuk Mike Tyson. Makanya, kami itu para penonton sangat-sangat antusias untuk menunggu dari pertandingan ini. Gue ngeliat latihannya Jake Paul itu lumayan mantep sebenarnya. Nah, kalau misalkan untuk Mike Tyson, gelo, latihan doang itu tonjokannya kenceng banget. Lu lihat sendiri dah. Hype-nya itu gede banget, karena balik lagi nama dari Jake Paul itu juga udah gede banget. Orang-orang itu tahu dengan jelas kualitas dari Mike Tyson. Walaupun dia sudah berumur, Mike Tyson ini tetap aja seorang veteran di dunia boxing. Cuma ada yang aneh dari pertandingan ini. Mike Tyson itu nggak kelihatan kayak dia yang dulu. Kalau misalkan lu lihat matchnya Mike Tyson di zaman-zaman dulu dan lu bandingin dengan sekarang, itu kelihatan banget ada yang aneh. Bukan permasalahan umur, tapi permasalahannya adalah itu kelihatan banget kalau misalkan dia itu throwing atau apa ya, kayak ngepur gitu. Gaya boxingnya Mike Tyson itu peekaboo, yang artinya pala itu harus geol kanan kiri biar musuh itu susah nonjok kepala dia. Tapi kalau misalkan lu lihat matchnya antara Jake Paul melawan Mike Tyson, dia itu kayak nggak niat gitu loh peekaboo-nya. Tiap kali ada opening dia juga nggak mau mukul dan memilih untuk gigit glove. Walaupun begitu, Mike Tyson sempat kelepasan dan dia ada nonjok Jake Paul dan nonjoknya lumayan kenceng. Tapi GG sih Jake Paul bisa nahan itu. Tapi nih kalau misalkan Mike Tyson kelewatan batas, lu coba tonton ulang, lu lihat, pasti Jake Paul bakal ngerangkul Mike Tyson. Kenapa? Karena mungkin aja itu sebuah sign untuk ngingetin kalau misalkan jangan kelewatan batas. Jadi habis Jake Paul peluk Mike Tyson, pasti Mike Tyson nggak bakal langsung agresif. Dan ya, itu sebenarnya udah kelihatan banget sih kalau misalkan Mike Tyson itu ngalah. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa Mike Tyson mau ngalah?
Ingat loh, Mike Tyson ini bukan petinju biasa. Dia itu udah punya legacy yang besar banget. Walaupun memang dia sempat bilang kalau misalkan gelar yang dia miliki itu nggak terlalu signifikan di hidup dia. Untuk dulu emang itu sangat-sangat penting untuk dia. Tapi untuk sekarang itu semua kayak sampah aja gitu buat dia. Jadi mungkin aja dia ngalah itu karena lagi BU alias butuh uang. Untuk lo yang belum tahu, online betting di luar itu gede banget industrinya. Dan itu legal. Mayoritas orang itu memilih kalau misalkan Mike Tyson itu bakal menang. Buktinya aja 69 better itu tuh pilih Mike Tyson dibandingkan dengan Jake Paul. Match antara Mike Tyson dengan Jake Paul ini lumayan boring sih menurut gue. Gue beneran gak expect kalau misalkan matchnya tuh bakal kayak gini doang. Gue bener-bener mikir kalau misalkan mereka itu akan boxing atau setidaknya di ronde-ronde pertama atau kedua gitu Jake Paul bakal babak belur dulu sebelum nantinya kalau misalkan dia menang ya menang karena endurance. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Coba aja lu tonton deh, itu tuh isinya cuma Jake Paul kalau misalkan udah mau diserang Mike Tyson dia bakal kabur-kaburan, kalau enggak ya peluk Mike Tyson. Dan Mike Tysonnya udah beberapa kali memukul gak jadi, Ditambah Netflix itu sangat buruk dalam mengurus server live streaming mereka. Bayangin aja, setiap dari 10-15 detik lu menonton, lu akan merasakan buffering. Bahkan beberapa penonton itu memilih untuk menonton orang yang live Instagram di tempat arena tersebut dibandingkan dengan nonton live dari Netflix karena emang busuk banget itu servernya. Jadi ya bisa dibilang memang match ini tuh pure untuk duit aja sih menurut gue. Gue gak tahu secara pasti berapa nilai uang yang mereka dapatkan dan berapa nilai uang yang didapatkan Mike Tyson kalau misalkan dia kalah. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kabar burung yang beredar di internet, Mike Tyson diperkirakan mendapatkan 20 juta US dollar dari match ini. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu percaya sih kalau duitnya cuma segitu. Mungkin aja berdasarkan kontrak, iya. Tapi kan sebenarnya Mike Tyson itu juga bisa bet kalau misalkan Jake Paul itu menang dengan uang yang jumlahnya lumayan besar. Jadi untungnya itu lumayan double tuh. Kalau Jake Paul ini sebenarnya lebih gila lagi. Jake Paul itu rumornya bisa mendapatkan sampai dengan 40 juta US dollar dari kontraknya. Dan ditambah Jake Paul itu bet dirinya sendiri menang 40 juta US dollar. Jadi karena dia udah bet dirinya sendiri menang, dia mendapatkan estimasinya itu kisaran 16 juta US dollar. Jadi ya itu banyak banget men. 40 juta US dollar ditambah 16 juta US dollar. Nah, jadi gimana nih? Lu udah nonton belum match fenomenal abad ini? Kalau menurut lu gimana? Apakah match ini settingan atau justru match ini ya real gitu? Coba tulis opini lu di kolom komentar di bawah. Oh ya, kalau misalkan lu suka format video seperti ini, coba lu tulis di kolom komentar deh. Karena gue sebenarnya lagi nyoba format-format baru untuk channel ini. Dan gue gak terlalu tahu sebenarnya style apa yang cocok untuk gue. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Bye-bye.